Pada video kali ini saya akan mengulas tentang SMBR, Semen Batu Raja Tbk. Memang ini bukan merupakan saham dengan kapitalisasi besar seperti Astra atau misalnya Telkomsel ya, tapi memang ini saham Semen Batu Raja ini menarik bagi saya karena sudah berada di atas moving average 200 ya. Dan beberapa kali saya sudah masuk tapi saya sudah keluar dan saat ini saya tidak ada barang di situ Bapak Ibu. Baik, sebelum mengawali video ini saya akan lebih dulu seperti biasa disclaimer bahwa video ini merupakan bagian daripada jurnal trading saya. Video ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Saya tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi Bapak Ibu sekalian. Baik, seperti biasa, sebelum saya masuk ke teknikalnya, bagi saya itu sangat nyaman sekali masuk ke sebuah saham untuk trading dengan mengetahui lebih dahulu berbagai informasi yang meliputi saham tersebut. Dalam hal ini PT Semen Batu Raja Tbk SMBR ini merupakan produsen semen milik negara atau BUMN, dan kemarin sudah menetapkan untuk membagikan dividen tunai kepada para pemegang sahamnya dengan total nilai sebesar 28 miliar 850 juta 811 rupiah ya. Jadi jumlahnya segitu. Memang jumlahnya tidak sebanyak misalnya kalau ada pembagian dividennya kayak Saratoga gitu ya, atau kemarin itu Delta Mas ya, dividennya banyak sekali. Tapi ini cukup menarik buat saya ya. Terlebih dia sudah berada di atas MA 200 dan dia bermain-main di harga yang cukup menarik. Tapi memang range-nya tidak akan banyak ya. Maka dari itu nanti di video kali ini saya hanya akan ada satu skenario entry ya. Karena harganya sudah cukup lumayan. Ini kita lihat dulu. Volumenya juga ya sudah seperti itu. Oke, baik. Saya lanjutkan. Dengan keputusan ini setiap saham akan mendapatkan dividen tunai sebesar 2,60 rupiah. Nah, dividennya cukup ini ya. Dividennya tidak ada 50 rupiah. Tapi ya memang karena kalau dividennya 50 rupiah ini dividen yieldnya bisa 20% ya. 2 rupiah ini berarti dividen yieldnya sekitar berapa persen? Coba dicek. Harganya terakhir di 240, 5 rupiah ya, 5, berapa? 5,60 dibagi 240 hasilnya 0,02. Hampir sama dengan rasionya, hampir sama dengan dividennya Medco ya, kayak gitu. Tapi menarik karena ini dengan harga lebih murah bisa mendapatkan harga yang lebih banyak saham ya. Dengan begitu dividennya lebih banyak. Jadi ya, tapi juga itu berbanding lurus dengan nanti seperti apa. Jadi memang tidak bisa dibandingkan apple to apple. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, pembagian dividen tersebut akan diberikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat ya. Dividennya akan dilakukan pada 10 Juni 2025. Jadi masih ada waktu. Video ini saya buat pada 7 Juni ya. Jadi masih ada waktu 3 hari. Karena ini hari libur. Sabtu ini 7 Juni, 8 itu hari Minggu, Senin itu tanggal 9.
Berarti tanggal 10 itu hari Selasa, pas masuk ya. Pas masuk pas bursa buka ini kemungkinan akan ada lonjakan harga atau nanti akan kita bisa melihat bersama-sama ya Bapak Ibu nanti bagaimana candlenya ini, candle hari Selasa itu. Menarik memang. Jadi kalau ingin dapat dividennya SMBR maka tetap harus pegang saham sampai come date-nya ya tanggal 10 itu. Bagi yang sudah pegang saham SMBR dari tanggal 30 April ini pasti sudah menikmati floating profit yang lumayan, atau pada tanggal ini ya, pada tanggal 21 Mei juga dari harga terbawahnya mungkin sudah cukup mendapatkan floating yang oke. Nah ini beberapa kali sejak tanggal 30 April SMBR ini belum kembali retest ke area MA 200 ya. Jadi ini menurut saya volumenya masih, dan volume divalidasi dengan volume yang tidak ada volume penjualan yang sampai mendominasi ya. Mendominasi tidak ada, semuanya volume akumulasi. Distribusinya masih terbilang normal. Oke, sekarang masuk ke teknikal SMBR. Bapak Ibu sekalian, menurut kacamata saya SMBR telah memasuki tren bullish, setidaknya dilihat dari sisi daily. Tren bullish tersebut diperlihatkan setelah SMBR menembus MA 200 pada 30 April 2025. Sejak saat itu SMBR belum retest ke area MA 200 seperti yang tadi tak singgung. Sejak tanggal tersebut belum terlihat juga volume distribusi yang signifikan. Menyaksikan hal itu, saya masih tetap optimis SMBR akan terus bullish atau setidaknya berada di area bullish sepanjang pihak-pihak yang membeli saham setelah 30 April tidak melakukan aksi jual besar-besaran. Nah ini ya, kalau pihak-pihak ini melakukan aksi jual besar-besaran ya sudah, ini artinya kemungkinan harganya akan turun, tapi sepertinya masih di hold karena memang pemerintah ada indikasi, ada dugaan bahwa pemerintah dengan proyek rumah 3 juta rumah ini akan mendorong belanja semen ya, kemudian kemarin juga penurunan suku bunga oleh Bank Indonesia mendorong tumbuhnya ekonomi termasuk sektor properti gitu ya, dan salah satunya mungkin orang kalau mau bangun atau mau ambil pinjaman untuk membangun gudang atau instrumen usaha lainnya dan butuh semen, ini akan lebih berani karena suku bunganya sudah dipangkas ya. Mereka berpikir lebih baik lebih menguntungkan sepertinya membuka usaha daripada menyimpan uang di bank. Seperti itu. Ya ini dugaan ya, seperti itu. Jadi menurut saya SMBR ini sangat layak seperti itu. Oke, saat ini untuk jangka pendek menarik bagi saya untuk entry di area 235 ya. 235 itu di sekitaran ini. Jadi saya mungkin akan pasang pending order di area ini. Kecil saja karena memang ini istilahnya titip sendal ya, karena dia akan masih berpotensi untuk retest ke area MA 200 ke bawah, tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk terus naik menguji resisten terdekatnya di area 266 dan juga di kisaran 259 ya. Dan mungkin exit di 242, saya mungkin akan exit di 242 pendek saja, tapi juga mungkin saya masih akan menyisakan barang ya. Apabila pending order saya kesentuh, tetap saya akan menyisakan barang untuk nanti saya pertahankan untuk mencoba dipertahankan sampai kemudian nanti menyentuh resisten terdekatnya, baru saya akan berpikir apakah akan menjual atau tetap mempertahankannya. Untuk stop loss bisa di angka 228 ya. 228 itu di area sini. Jadi seperti itu.
Kalau bapak-bapak ibu-ibu, saya sendiri ya, stop loss itu wajib karena memang untuk membatasi risiko. Jadi karena kita trading dengan modal yang terbatas, jadi risiko harus dibatasi. Ini stop lossnya di sini. Tapi memang ada peluang saya akan tetap mempertahankannya sampai retest di area MA 200 jika harga terus turun. Dan saya masih sanggup membelinya di atas MA 200 ya. Seperti itu untuk menurunkan average-nya. Namun apabila dia turun terus di bawah MA 200, saya jelas akan melakukan cut loss. Tidak ragu-ragu di level mungkin sekitar 209 atau 208. Kurang lebih seperti itu. Baik, selesai video ini. Sampai jumpa pada video berikutnya di channel ini ya. Silahkan gabung juga ke grup Telegram, linknya ada di deskripsi. Di situ kita bisa berdiskusi, bisa sharing tentang saham dan emiten-emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Grupnya gratis. Sekian, sampai jumpa pada video berikutnya.